Dum da dum, dum da dum da dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. Hai, kenapa lah aku edit lambat sangat? Silap. Hai, mana intro aku ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini untuk yang bahas tentang panas-panas sikit yang terbaru ni berkaitan dengan si Ucup ataupun si Kucluk. Nak sebut pun aku tak pandai. Ataupun dipanggil dengan Meme Kace. Dia tak sesuai dipanggil dengan nama Muhammad. Memang dilahirkan dari kecil diberikan dengan nama Muhammad, tapi elok panggil Meme lah kerana dia Islam. Komen tadi tu membela si Meme Kace kan. Tak ada masalah nak membela sebenarnya. Saya sebenarnya warga Malaysia. Anda kalau mengikuti perdebatan, jadi anda akan tahu selama 1 tahun ni apa yang dah terjadi yang Meme Kace buat. Si Ucup ni. Sebenarnya kami bukannya suka-suka gembira Meme Kace tu dimasukkan penjara, MUI ambil tindakan yang keras. Tak suka sebenarnya. Tapi apabila seseorang yang dah melakukan kesalahan, kan, antara dua, dia meminta maaf ataupun dihukum. Tapi dia tak meminta maaf, bermakna dia layak dihukum. So video saya kali ini adalah menampilkan apa itu penista agama yang dibuat oleh MKC. Dia tak bakar masjid, tapi dia menistakan agama. Berlaku beberapa bulan lepas, adalah dalam 10 bulan lepas, dia kalah debat baik dengan Umi Diva, Zulkifli M. Abbas, Goldian, Ustaz siapa lagi satu, Wahyu Ilahi kot, tak silap saya. Dengan Tahta pun kalah. Jadi dia mungkin dia ekspresi mental. Kenapa saya memaparkan gambar kurang-kurangkan makan babi? Saya minta maaf pada pihak Kristen, sebab ini bukti video kenapa saya kata anda kurang-kurangkanlah makan babi. Tuhan melahirkan seorang hamba Tuhan berlatar belakang Islam, yaitu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan hari ini kita lagi makan siang, Pak. Gimana? Daging babinya enak? Dulu haram nih, Pak. Dulu haram, sekarang harum. Dulu haram, sekarang harum. Okey, video tadi membuktikan bahawasanya semenjak Murtadin Saifuddin Ibrahim, makhluk Kristian, dia memakan babi. Dulu halal, dulu haram, sekarang harum. Sebab tu saya tegaskan dalam komen saya di mana-mana channel orang, kurang-kurangkanlah makan babi. Kerana itu membuatkan otak kalian benak. Selain haram dan segala macam, selain kotor, sifat haiwan yang kita makan tu akan melekat pada diri kita sendiri. Okey, berbalik pada MKC. Saya minta maaf pada semua pihak Kristen kerana kalau konten ni menyakit ke hati kalian. Okey, berbalik pada MKC. Kenapa diceritakan dia tu penista agama? Banyak dia menistakan agama. Dari segi debat dia kalah, dia lari. Lepas tu menghina, menghujat, menukarkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan lepas kalah debat, tersinggung, selalu cari pasal dengan Umi Diva, Om Tahta, Gurunda Zulkifli M. Abbas. Bila kalah, lari cari alibi lain, motif lain untuk menyakitkan hati-hati pendengar. Oh, pihak Kristian melompatlah tepuk tangan, hurray, MKC menang. Hurray, MKC telah berjaya menyumpai idea baru. Tak, sebenarnya bagi kami tak. Hurray bagi kami adalah hurray bila MKC nak bertaubat. Hurray MKC bila nak buka minda.
Dah kalah tu kalah. Jangan nak tambah-tambah cerita. Okay. Jadi, pesan saya di sini, apa itu penista agama? Ini saya akan tampilkan video yang mana MKC selalu buat. Daripada adab terus jadi biadab. Okey, terhadap agama. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan senang hati untuk memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kalian dah dengarkan beberapa mungkin video ni, saya lupa nak tengok berapa bulan lepas ataupun 10 bulan lepas ke setahun lepas ke, dia memberi salam secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah 1400 tahun diamalkan. Kemudian apa yang terjadi selepas tu? MKC menukarkan salam yang sebenar kepada yang tidak sepatutnya. Sedangkan ajaran Yesus salam alaik, dia menukarkan seperti ini. Saksikan penistaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan kehadirat Tuhan Yesus Bapa di surga, yang layak dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba berdoa, hilangkan ajaran Arab, hilangkan kitab kuning ini, karena ini yang menyesatkan bangsa Indonesia. Saya katakan, kitab kuning ini yang membuat bingung orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat. Mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Muhammad dekat dengan jin. Jin banyak yang beragama Islam. Jin tempatnya di neraka. Tadi Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Nah, di sini Muhammad dekat dengan jin, dikerumuni jin. Pak Aceh, apakah dia diciptakan Tuhan ya Pak jin itu, Pak? SWT yang menciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin itu. Ciptakan, karena SWT itu ya sebangsa jin. Okey. Kalian menjadi saksi bagi yang tak pernah melihat perdebatan ucapan MKC tahu membelanya. Ini salah satu penistaan agama yang mampu saya tunjuk. Banyak lagi tapi saya malas nak carilah. Cukuplah ambil sikit-sikit. Ya. Kerana apa? Kerana kebanyakan mungkin, minta maaf cakap, banyak makan babi. Okey. Satu. Kedua, dia memahami Islam secara cetek, kemudian dia menghujat, menterjemahkan isi mentafsir ayat-ayat Al-Quran dengan sesuka hatinya, seolah-olahnya dia tu lebih pandai pada para ulama. Kemudian klaim kami umat Islam ni terpengaruh dengan kata-kata ustaz dengan ulama. Okey, tengok sebahagian seterusnya, debat yang selalu dilari. Saksikan. Ke Raja Heraklius, tidak ada Muhammad lain yang mengirim surat ke Santa Katrina, tidak ada lagi Muhammad lain yang memenangkan perang, tidak ada Muhammad lain yang memimpin Madinah dan Makkah. Oke, jangan terlalu banyak-banyak. Dari mana? Tunjukkan ayat yang Anda bacakan itu di mana dalilnya? Anda di mana dalilnya? Saya sudah bacakan, Muhammad sebelum lahir itu banyak Muhammad lain. Ya. Terus Anda punya dalil dari mana bahwa Muhammad? Anda saja tidak menyebutkan dalil. Kan saya Sebutkan dulu dalilnya. Sebutkan dalilnya. Sebutkan dalilnya. Kamu diminta dalil Muhammad bin Abdullah, di mana ayatnya? Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah? Ayatnya di Al-Quran. Oh, tidak ada, jelas, berarti gombal, kan? Loh, artinya Yohanes juga gombal. Berarti Islam itu dibohongin. Yohanes Paulus. Jangan ke Yohanes dulu. Jangan.
standar kitab suci. Jika Aduh. tidak ada nama bapaknya di dalam kitab suci, kamu bilang tokoh itu fiksi, artinya kamu menyatakan Yohanes, Paulus, bahkan Yesus juga tokoh fiksi. Itu adalah standar kamu jika dilemparkan kepada kamu. Ingat, kamu yang memberi standar, bukan Alkitab yang memberikan standar bahwasannya seorang rasul itu harus tertulis nama bin apa di dalam kitabnya. Tidak ada peraturan dari Tuhan bahwa rasul itu harus tertulis nama bapaknya di dalam kitab. Jika memang ada, tunjukkan ayatnya. Lalu dengan standar kamu ini, kamu telah menghancurkan imanmu sendiri bahwa kitab Yohanes yang banyak juga, Yohanes Zebedeus, Yohanes Bapak Simon, Yohanes yang dipanggil Markus, dan Yohanes murid Yesus, serta Yohanes Pembaptis. Siapakah yang penulis kitab Yohanes itu? Bin apa dia? Jika kamu tidak juga bisa membuktikan, artinya kamu juga mengatakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan Yesus adalah tokoh fiktif sesuai dengan standar kamu. Ayo buktikan. Ayo KC, kamu buktikan. Standar itu ketika kita meminta bukti kepada orang lain, kita juga sama harus bisa membuktikannya. Ya. Jadi ketika kamu minta standar, Ini kamu harus juga ternyata, memenuhi standar. maaf Bu Ripa, ternyata saudara KC keluar seperti itu. Di mana tema yang kita saat ini bahasnya itu cuma satu tema, satu arah saja. Temanya itu ternyata keluar tanpa adanya alasan apapun gitu. Sebentar kan saya kontak Dia dulu ya. hanya memfitnah. Sebentar kan saya kontak dulu. Ini namanya tidak bisa. Ketika seseorang memiliki standar untuk kitab suci orang lain, harus ada nama bin Abdullahnya di dalam, tapi dia tidak mampu menunjukkan. Dengar ya, semua umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Ingat, kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan konyol ini. Maka bersiap-siaplah dengan pertanyaan ini. Kita tidak perlu memasukkan onta ke dalam lubang jarum, tidak perlu. Cukup kita tusuk-tusuk saja domba atau onta dengan gimana bisa masuk lagi nggak ke stream? Gimana bisa masuk lagi nggak stream? Loh. Okey, itu saya dah cut. Saya malah panjang. Dia mengaku dia dikeluarkan, kenapa dimasukkan lagi? Itu fitnah. Sebelum tu dia dah fitnah dan fitnah. Bila dia lontarkan soalan, dia tak mampu nak menjawab. Dia cari di mana ayat dalam Al-Quran menyebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tak ada kan? Memang tak ada. Tapi di manakah pembuktian Yohanes tu bin apa? Sebagai penulis. Pening tak? Saya dong izin bicara sama Kaci, udah lama gak ketemu dong. Sekali aja. Boleh gak nanya aja sih, mau belajar. Mana tahu dibaptis si Kaci besok. Ayo hajar. Silakan Uni, saya cuman itu doang. Silakan. Pak, Bapak menuhankan anak. Yang Tuhan yang mana sebenarnya Kaci? Coba Ibrani 1:8 kamu jelaskan sama saya. Okey, yang ni babak belur untuk kali kedua. Yang ni Kaci cerdik sikit lah. Tapi akhirnya lari. Dan malahan membuat pengakuan yang tak masuk di akal. Okey, saksikan videonya. Panjang sedikit lah. Sin kamu nggak ngerti, nggak masuk. Mana kamu jelasin? protes. Coba. Ya itu Udah, nggak aku perlu dengerin dijawab deh. pertanyaan kamu. Loh, kamu jelasin aja enggak? Kok kamu sekarang ngaku-ngaku jelasin? Mana kamu jelasin? Coba mana? Ayo jelasin. Kan sudah saya Ibrani 1:8. jelasin. Itu Apa tentang kamu jelasin? Ibrani 1 ayat 8 itu menjelaskan tentang anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Itu kan Oke, penjelasan berarti saya. iya, penjelasan kamu gitu. Berarti ketika papa memanggil anaknya sebagai Tuhan, berarti dia menuhankan anaknya ya? Nah itu kan kamu menyimpulkan sendiri. Kamu itu bukan kan cari nanya. tahu, tapi kamu mau mengolok-olok, tapi tidak ada alasan untuk Aku mengolok-olok. kan Itu saja nanya. jawaban saya. Kok nggak ada alasan? Itu Kace, aku mau ngasih tahu kamu. Kan aku sudah baca dijawab Ibrani tadi. 1:8. Kamu ngerti nggak jawaban? Iya, kamu ngerti nggak jawaban? bilang kan. Ya Ngerti, kamu bilang kan, bertanya nggak ngerti yang ditanya ya susah jelasinnya. Iya. Jadi ada Ya jawabannya sama Pak, dengan saya jawab ya. saya menunjukkan kontainer kepada orang buta. Sampai kapanpun nggak bisa percaya. Yang bebal kayak kamu. Enggak, kamu jadi itu loh begini, Kace mempelintir begini, ayat Umi Rifa. kitabmu sendiri. Si Kace itu guru, Iya, lanjut. dia nanti belajar Alkitab ke saya jelaskan ya Umi Rifa ya. Nah, jadi begini, ketika bercakap-cakap Tuhan dengan iblis, nah, iblis berkata kepada Tuhan, aku akan turun menggoda mereka dan masuk ke dalam mereka. Tuhan mengizinkan, maka seketika itu Tuhan menaruh roh-roh dusta kepada nabi-nabinya, termasuk salah satu Kace, dan Tuhan bersedia
Ya, satu apanya, Kalau Kak Cip? Yesus kan Apanya yang tidak satu? pernah kawin. Kalau Muhammad kan istrinya 13. Dari Yang mana paling kamu tahu kecil Yesus yang nggak perawan kawin? adalah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, umurnya 6 Dari tahun mana kamu dikawin. tahu kalau Yesus Kemudian nggak kawin? diperkosanya umur 9 tahun. Tuh, Itu mulai kan sangat memfitnah jelas dia ada kan? hadisnya. Dia mulai memfitnah. Dia nggak tahu apa-apa memfitnah. Dari mana kamu tahu kalau Yesus itu tidak kawin? Orang kehidupannya belasan tahun aja kamu nggak tahu kok. Nggak tertulis di kitabmu kok. Jadi kamu jangan asal. Sekarang di mana ayatnya kalau memang Yesus kawin? Silakan tunjukin dalilnya. Kamu yang ngaco bikin pertanyaannya yang tidak ada di Kamu Alkitab. aja nggak tahu kok kehidupan Yesus beberapa tahun hilang di kitab kamu, nggak ada yang tahu. Bahkan kitab Barabas. Dan surah Oke, Pak 19 Jokowi masuk Maryam surga apa ayat neraka, 71 Kak? dikatakan semuanya akan mendatangi neraka. Tuh kan, Tidak dia ada takut. ayatnya Termasuk ikut Pak Jokowi Muhammad nggak? masuk surga. Termasuk Pak Jokowi Haleluya. nggak? Termasuk Pak Jokowi ya, Kak Ce ya? Pak Jokowi masuk surga apa masuk neraka? Halo. Kak Ce, Pak Jokowi Saya masuk doakan surga masuk apa masuk surga. neraka? Saya doakan masuk surga. Dia dia kan Islam, dia kan Islam, dia kan Islam. Dia Saya kan doakan bukan masuk menyembah surga. Yesus. Iya, tapi kan dia nggak menyembah Yesus. Karena dia menyembah Yesus. Mana ada kapan Pak Jokowi? Oh, kamu bilang Pak Jokowi Kristen. Kamu nuduh Pak Jokowi Tidak Kristen. perlu Kristen lah menyembah Yesus. Saya juga orang Islam menyembah Yesus boleh kok. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Kamu orang Islam. Kamu orang Islam ya? Kamu Islam ternyata. Saya juga orang Oh, Islam berarti kamu menyembah menipu Yesus orang nggak ada Kristen masalah selama ini. kok. Banyak yang orang Islam masuk. Jadi dengar tak apa dia cakap yang terakhir tu? Okey, kita putarkan kembali. Dengar betul-betul penistaan agama yang dia buat. Korang Kristen setuju atau tak apa dia cakap? Saya juga orang Islam menyembah Yesus boleh kok. Di mana buktinya? Di mana buktinya? Kamu orang Islam. Kamu orang Islam ya? Kamu Islam ternyata. Saya juga orang Oh, Islam berarti kamu menyembah menipu Yesus orang nggak ada Kristen masalah selama ini. kok. Banyak yang orang Islam masuk menyembah Yesus. Oh, Ya kamu aja yang udah ketahuan mau ya. menyembah Ternyata Muhammad. kamu ini adalah munafik ya, mengaku Islam tapi menyembah Yesus, jelas sekali. Karena kamu takut ditanyain Pak Jokowi masuk Tidak neraka apa ada tidak. alasan. Ingat ya, ini akhirnya kita Mau bongkar siapa agama si Kacir Hindu, sebenarnya. Jadi pada yang mendengar baik Kristen atau Islam, umat Islam dah confirm pasti marah. Dan umat Kristen terserahlah kalian. Sampai bila nak duduk bawah kaki kacir, diinjak-injak, ditipu. Apa itu penista agama? Itulah yang diucap oleh Kacir, yang mana kalian semua tidak pernah masuk mungkin debat dia. Apa yang diucapkan, ataupun kalian buta-buta buat tak dengar. Lepas tu menuduh MUI, Majlis Ulama Indonesia. Ya, itu kot. Aku lupa nak baca. Menuduh untuk menangkap Kacir kerana memelintir sebahagian ayat Al-Quran, menista agama, mengaku dia Islam tapi menyembah Yesus dan segalanya. Jadi kalian buatlah pilihan sendiri. Okey? Dan akhirnya sepandai-pandai dia cakap, kenapa pula dia tak pandai nak menghadapi kesalahan dia? Bertemu dengan Pak Polisi. Salon. Dia mengaku sudah potong rambut di tempat tersebut. Merdeka, potong rambut, hahaha, ucap Muhammad Kicce sambil minum air kemasan botol. Penelusuran detik.com, Senin 23 Agustus 2021, salon itu berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat, Kota Denpasar, Bali. Ya, Muhammad Kicce berada di Bali sewaktu menyiarkan langsung video tersebut. Nah, sekarang dah main running man pula. Main kejar-kejar. Orang ni kejar orang ni lari. Itulah. Bila dalam live ataupun YouTube berani menghujat adalah seorang pemberani, kenapa dia jadi pengecut ketika berlaku hal yang macam ini? Serah dirilah ke polis kalau tak nak kena pukul, kan? Umar Al-Khattab ketika meninggal, kan, dia di atas bumi pendekar, dalam kubur pun dia masih pendekar, mampu menjawab soal di dalam kubur. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma imanuka. Dibentaknya malaikat. Ni Kacir. Aduh, Kacir. Di mana letak burungmu? Itulah penista agama yang seharusnya kalian umat Kristian bukalah mata kalian. Ni, bukalah mata kalian. Jangan pekakkan telinga kalian. Lihatlah, saksikanlah pembuktian penistaan agama yang dibuat oleh Kacir. Kerana itu, kami umat Islam mempertahankan kesucian agama umat Islam.
Bukan sesuka hati menangkap, menyiksa, mengurung seseorang tu sesuka hati. Okey? Jom sampai sini sajalah channel saya. Jangan lupa doakan saya selalu dan doakanlah semua umat-umat Islam sebagai orang Islam terselamat daripada wabak COVID-19. Kita doakan guru-guru kita, Ustaz Somad yang telah difitnah, banyak lagi guru-guru yang kita hormati. Kerana itu kacir selalu menghina mereka. Kenapa. Tapi mereka tidak membuat seperti mana kacir lakukan. Alright. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Seperti biasalah. Thanks for watching. Subscribe. Like. Dan jangan lupa komen di bawah. Okay. Terima kasih.